Dengar, yang tidur bangun dulu. Ini mungkin ada calon tim sukses, saya sampaikan, hei tim sukses, cukup sanjung tanpa bohong bosmu, tak usah mencaci orang lain, beres. Sebab mencaci akan mengundang cacian, kan begitu. Hei tim sukses, cukup program bosmu kau sebut, sebar seluas-luasnya, nggak usah mencaci yang lainnya. Yang lain menyebutkan programnya, nggak usah bilang bohongan itu, semuanya belum terjadi, ente juga bohong juga bisa. Sudahlah, hentikan caci maki. Sepertinya ini ceramah macam ini harus disebarkan seluas-luasnya. Disebutkan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Itu harus menjadi ciri seorang beriman. Menahan amarah gimana? Ada orang zalim kepada kita. Nah, kalau marah bukan karena kezaliman, karena orang berbuat zalim kepada kita. Nah, di saat orang berbuat zalim kita, jangan gampang memberikan reaksi. Maka sekarang kan gampang reaksi. Di saat ada orang berbuat zalim, berbuat salah pada kita ya, urusan kita, bukan urusan agama. Urusan agama harus marah kita, urusan pribadi. Aku dicaci, aku diolok, barangku diambil, ada jejak. Di saat ada zalim pada kita, maka wal kadhiminal ghaidha, pastikan menahan amarah agar tidak menjadi reaksi negatif. Nahan amarah, nahan dulu. Tapi orang nahan saja belum beres loh ya, bisa nahan besok meledak. Tapi pendidikan Al-Quran setelah wal kadhiminal ghaidha, setelah engkau bisa menahan, langsung masuklah wilayah wal afina 'anin nas, pastikan engkau mudah memaafkan dia yang bersalah, dia yang zalim kepadamu. Dan ini perlu renungan juga, ilmu gimana dia maafkan, kurang ajar banget kok. Nah, ini perlu sadari, dia umat Nabi, sadari. Memaafkan. Kita akan bahas nanti. Ini hanya gambaran di ayat dulu. Untuk ramuannya nanti ada setelah ini. Setelah memaafkan, setelah memaafkan harus mencabut penyakitnya tadi. Mencabut pun belum, kadang-kadang masih sisa kankernya tadi masih ada, nanti bisa berkembang lagi. Maka setelah kita memaafkan nggak cukup, harus diberesin, nyerinya biar hilang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang berbuat baik. Coba Anda bayangin saja di pandangan mata Anda, istimewa nggak orang itu? Nggak usah Anda, kalau Anda berat biasanya. Orang itu didolimi, ternyata dia menahan marah. Setelah marah mengatakan, aku maafkan kau, dan setelah itu malah ngasih duit. Ayo, asik atau enggak asik? Kalau bayangin mah luar biasa ini. Cuman giliran ngamalkan susah. Memang kerjaan orang hebat ini. Kerjaan ahli surga, memaafkan. Allah yuhibbul muhsinin. Baik. Muhsinin, langsung aja, yuk kita langsung memaafkan, menahan amarah, insya Allah semuanya kita akan belajar. Kalau belum kejadian kita nggak akan bisa menahan amarah. Kita belajar ilmunya dulu sekarang. Memaafkan harus belajar. Hingga sampai kita bisa berbuat baik. Nah, berbuat baik ini sekaligus memaafkan. Maka apa sih kebaikan yang bisa kita lakukan? Mungkin kita akan berikan hadiah uang dan sebagainya. Wah, uang. Banyak beralasan ini. Ekonomi repot, habis pandemi, dagangan susah. Wah, banyak alasan ngasih hadiah duit. Sudahlah, nggak usah pakai hadiah duit. Berikan kebaikan, nggak pakai duit, nggak pakai hadiah. Yang paling gampang. Tapi susah. Waktu sudah masuk isyraq, kita tunda sampai duha. Kemudian nanti kita sholat duha 2 rakaat. Maka Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Kita sambung ya. Isyraq, sudah waktu terbit matahari. Nah, orang, apa sih kebaikan yang gampang tapi susah? Ada gampang tapi susah, itu istilah apa ini kan ya? Nggak pakai, kalau pakai duit kan banyak alasan tadi ya. Wah, aku masih banyak utang, aku masih ini, harus ini. Tapi ada kebaikan yang sangat mudah Anda lakukan tapi susah, yaitu apa? Pastikan Anda bisa mendoakan dengan doa kebaikan kepada orang tersebut. Gampang doa, modal lesan, tapi berat hati yang modal doakan. Sudah, sebelum Anda beri duit, beri ini, doain dulu, mendoakan. Dan kalau kita sudah melatih mendoakan, maka muncul caci maki nggak ada. Karena selama ini orang itu kenapa kok jadi caci maki? Karena tidak masuk wilayah mendoakan ini.
Kita sering mencaci maki, olok-olokan. Makanya sudahlah, selamat tinggal dengan caci maki, selamat tinggal dengan olok-olokan. Selamat tinggal, kita tidak perlu urusan itu. Kita tahu Abu Jahal sejahat itu, kalau kita tidak mencacinya juga nggak ada masalah kok. Apalagi saudara kita. Coba Anda diem nggak pernah mencaci Abu Jahal, disalahin Anda? Ada orang lebih jahat dari Abu Jahal, targetnya Nabi loh, penggal leher Nabi loh ya. Kalau kita tidak mencaci Abu Jahal, apakah ada yang nyalahkan kita? Nggak ada. Tapi kenapa kita mencaci saudara kita? Kenapa kita ngolok saudara kita? Apa? Kita membiasakan dengan kalimat yang baik, dengan panjatan doa. Anggap saja lo begini, ini loh, kita perlu berlatih dan serius kita ini belajar serius, dan ilmu terpenting sepanjang hidup kita hari ini. Ilmu terpenting ini, ilmu terpenting, kata Imam Ghazali, fardu ain di atas fardu ain. Banyak sholat, banyak ibadah dan sebagainya, hatinya kotor mau kemana? Mau jadi kekasih Allah nggak bisa. Ini ilmu terpenting hari. Maka mohon serius hari ini. Kita belajar. Saya belajar, makanya saya sering ngomong karena saya belajar. Ini serius. Mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, bukan dengan caci maki. Coba sebuah contoh. Ada satu orang kaya raya, mungkin seorang penguasa atau apa saja, jahatnya luar biasa dia. Jahat, membuat, wah pokoknya dengan segala kezaliman, kejahatan, maksiatan, makanya lalu kita dikasih doa dikabul satu tok. Milih mana? Semoga dia mati hancur nyungsep, atau dia sadar dan bermanfaat untuk umat. Ayo, coba kalau saya mikir, kalau dia mati, kloninya masih ada. Orang yang dirusak masih juga ngerusak. Begitu. Wah, rugi saya doain mati dia, satu doa saya dikabul. Mending ya Allah berikan tobat kepada dia, kesadar kepada dia, dan jadikan dia pejuang. Bawahannya digencat semua yang macam-macam. Ayo kamu kurang ajar. Wah, coba gitu. Kayak Umar bin Khattab. Kalau merenung sebetulnya doain baik. Memang ada kadang dalam keadaan tertentu kita boleh mendoakan orang dengan doa yang mengutuk seperti Nabi. Kalau Nabi, mungkin Anda jangan langsung mencontoh, Nabi saja pernah doakan satu kaum yang pernah membunuh para Qura, mendoakan semoga Allah menghancurkan dan sebagainya. Itu Nabi. Nabi itu kalau mendoa karena wahyu, tidak ada campur hawa nafsu. Nah kalau kita doain jelek ada hawa nafsu, kita jangan-jangan karena dendam gitu, karena repot kita. Maka paling enak sudahlah, jangan mulai detik ini, saat ini Anda tidak perlu doakan jelek kepada siapapun orang yang berbuat zalim kepada Anda. Jangan-jangan doa Anda dikabul beneran, kan enak. Mending doain baik, ya Allah semoga sadar, kan beres dia. Yang semula jahat sama Anda jadi baik. Coba kalau Anda doain jelek, ya Allah tuh nyuksep masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka berarti jahatnya semakin serem. Kemarin jahatnya cuman gunjing Anda, cuman gara-gara Anda doain, nyopet Anda, ngerampok Anda, wah tambah kacau dia. Doain jelek tambah sengsara nanti, bikin rusak dunia doain jelek dia. Baik, ini gambaran ilustrasinya kayak gitu, gambaran bagaimana kita pengen melatih lisan kita. Kemudian apa? Kalau sudah kita biasa dengan doa kalimat-kalimat baik, kemana baik? Baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah orang biasa dengan permusuhan, caci maki, olok-olokan, akhirnya habis yang dicaci, istrinya dicaci, mertua diolok, ipar dihujat karena punya kebiasaan jelek. Baik, selesai ya. Nah, mendoakan, pastikan Anda bisa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kita ingin berdamai, jangan mengentengkan ini, karena inilah penting banget, ini kebaikan yang sangat mudah mendoakan. Cuma berat ya, memang doain orang, dia kurang ajar banget sama saya loh, udah pinjam duit nggak balik-balik, cari susah, dia telepon direcek, saya recek sampai ke rumahnya katanya nggak ada, padahal sandalnya lengkap. Giliran saya cari ke belakang rumah, ada lagi, ngitung duit lagi. Gimana saya bisa maafin dia? Nah, itu ujian. Anda orang hebat atau orang yang nggak hebat gitu. Menuntut hak kita di mahkamah sah, karena hak kita, tapi dendam tidak. Menuntut mahkamah sah, tapi tidak boleh dengan dendam. Dendam ada, semua bibit dendam ada pada kita, cuman dibalik kita lawan sehingga menjadi seperti, biarpun kita ada pihak orang permusuhan, seperti waliyun hamim, seperti orang yang bersahabat saling mencintai. Maka ini akan kami suruhkan tahun ini, tahun pemilihan umum ini, supaya tidak ribut lagi, rame lagi, sehingga harapan kami adalah kita berbeda politik tapi bisa minum teh bersama.
senyum-senyum. Ini mungkin ada calon tim sukses, saya sampaikan, hei tim sukses, cukup sanjung tanpa bohong bosmu, tak usah mencaci orang lain, beres. Sebab mencaci akan mengundang cacian, kan begitu. Hei tim sukses, cukup program bosmu kau sebut, sebar seluas-luasnya, tak usah mencaci yang lainnya. Yang lain menyebutkan programnya, nggak usah bilang bohongan itu, semuanya belum terjadi, ente juga bohong juga bisa. Sudahlah, hentikan caci maki. Sepertinya ini ceramah macam ini harus disebarkan seluas-luasnya. Sedih saya itu, Indonesia negeri kita, bukan Indonesia, rakyat yang rusak seperti ini. Apa-apa dikit-dikit berantem itu. Di tempat yang katanya agama pun berantem, tidak tegur sapa, fitnah dan sebagainya. Begitu gampang mendengar informasi langsung diterima, padahal itu nggak benar. Ya, masya Allah, gonjang-ganjing. Baik, kemudian doa. Dan ternyata memang mendoakan itu biarpun gampang, susah ternyata. Apalagi yang sama, satu iring. Contoh, ustadz itu paling susah doain ustadz yang lainnya. Hasudnya ustadz serem. Ustadz doain ustadz mas susah. Kok dia lebih terkenal dari saya nih? Kok pondoknya lebih gede dari saya nih? Kok jamaknya lebih banyak? Hasadaka hasadil ulama. Tidak ada hasud seperti hasudnya ulama. Maka antara ustadz dengan ustadz bisa saja berantem. Berdagang, musuhnya berdagang. Kalau berdagang sama pejabat enggak bisa kong kali kong. Pejabat sama kiai yang jahat sama aja bisa. Kiai kelihatannya sok baik, sama orang kaya bisa akur. Karena apa? Ingin ngambil duitnya orang kaya. Tapi kadang-kadang pejabat dengan pejabat, pedagang dengan pedagang ini saling makanya pagi ini akan kita beresi. Kalau sudah saling cinta kan enak. Jadi hati yang baik itu mudah ibadah, enak ibadah. Baik. Ternyata Anda bayang doain susah. Dan memang betul susah. Para kekasih Allah berkata, ada yang mengatakan saya bisa memberesi urusan hati saya kayak begini 20 tahun. Ada 10 tahun, ada 5 tahun. Ada taufik Rabbani karena kemurahan dari Allah, seminggu beres. Semoga kita golongan yang malam hari ini sudah beres. Nah gitu, jadi kekuatan kita dalam mendoakan orang lain. Pastikan ini kebenaran. Pastikan ini harus saya ambil, biarpun sambil berjalan nanti ke rumah. Berat, iya berat. Kami sering membahasakan ini adalah operasi besar, operasi jantung, operasi paru-paru, operasi hati. Berat. Maknanya berat apa? Nggak bisa serta-merta. Kalau tidak ada obat biusnya mah susah, kan gitu ya. Makanya sekarang saya kasih obat bius. Kalau Anda sudah nelan obat bius saya nanti, Anda dijamin langsung bisa mendoakan dengan gampang. Bismillah, siap ya? Saya kasih obat biusnya, saya ambil dari baginda Nabi. Anda kelewatan obat bius akan nyesel Anda. Anda kelewatan dan dengar obat bius ini, Anda akan nyesel. Tolong yang ngantuk bangun. Yang ngantuk bangun. Karena kalau Anda tidak dengar obat bius ini, Anda akan nyesel. Ya, paham enggak? Obat bius dari Nabi. Anda enggak dengar obat bius ini akan sia-sia. Dengar, yang tidur bangun dulu. Yang tidur bangun dulu obat bius. Karena kita perlu bersih hati. Obat biusnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslim 'ala dhahril ghaib illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya, atau orang itu lagi bermasalah di tempat yang sana. Kemudian orang ini mendoakan dia, mendoakan, kecuali malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Engkau mendapatkan yang sama. Artinya apa? Dikatakan para ulama, satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita atau yang jauh dari kita. Doain di depan muka mah bisa basa-basi, karena habis dikasih sarung minta baju koko. Haji baik banget, Masya Allah, semoga panjang umur, rezekinya minta tambahan. Tapi kalau kita mendoakan di saat orang tidak ada di hadapan kita, itu tulus. Dan setelah itu nggak usah telepon, bang tadi saya doain, nggak usah ngomong. Tulus kita mendoakan. Dia kurang ajar sama ke dia menyakiti kita, nanti malam saya doain.
maka langsung dikabul. Karena apa? Malaikat yang mendoakan. Sampai dikatakan para ulama, ini doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Kalau kita mendoakan dengan cara ini sangat mudah dikabul, lebih cepat dikabul daripada Anda pergi ke multazam tapi hati Anda kotor. Selama ini biasanya latah aja orang tuh, saya ingin doa, pengen umrah, pengen doa di sana. Kelamaan kapan umrohmu? Padahal cukup kita mendoakan orang bermasalah dengan kita yang ganggu kita, Allah akan kabul. Yakin atau tidak? Oh, ini Nabi yang bersabda. Apalagi dia semakin kejam pada Anda, semakin cepat dikabul. Oh, kurang ajarnya banget. Oh, langsung nanti malam awas ya. Sholat 2 rakaat, ya Allah, itu dolim banget sama aku ya Allah. Berikan kesadaran dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Lapangkan rizkinya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Masya Allah. Awal-awal doa mungkin muka Anda masih jelek banget karena Anda belum kuat. Tapi nanti akan semakin lembut. Dan ilmu ini harus Anda ambil. Kalau Anda tidak mengambil, Anda rugi. Jangan menjadi hidupnya orang bodoh, melihat orang dendam, iri, suudzon, prasangka buruk, capek. Kayak begini enak ketemu, tidak ada masalah begini, enak ketemu, ada depan enak dan seterusnya. Itu obat biusnya. Jadi kalau punya hajat saya amalkan. Kalau saya punya hajat besar, saya cari siapa yang ganggu saya. Cuman kadang nggak ada itu bingung, orang baik-baik. Tapi kalau ada yang ganggu langsung, lumayan nih untuk ngadep kepada Allah nanti nih. Karena apa? Kita merasa kita banyak dosa, susah diterima. Tapi gara-gara mantul begini doain orang lain, jaminan. Nabi bersabda, engkau walaka bimithrin. Engkau dapat duluan. Ajib. Ayo kita amalkan. Insya Allah bad biusnya sudah mulai masuk. Kalau enggak berarti kurang masuk ke dalam ini. Anda uban telat babjus, Anda pulang akan mudah. Anda pengen apa? Pengen rizki, pengen ini, pengen. Caranya mantul, doain dia. Dan dari mendoakan ini, katakan para ulama, ada 2 faedah. Pertama, membersihkan hati. Yang kedua, akan mudah dikabul untuk Anda. Masih gak bisa, kan keterlaluan Anda ini. Kan kita pengen dikabul, kita pengen anak soleh. Anak, ya Allah jaga anak saya. Doain ya Allah, anaknya orang kurang ajar padaku, jadikan dia anak soleh. Bapaknya kurang ajar, ya Allah, semoga anaknya soleh, anaknya jadi baik. Anak kita yang baik duluan. Dan itu hakikat. Kalau Anda yakin, hati setelah itu bersih, gak ada dendam. Baik, kemudian setelah dioperasi jeder, masih ada sisa nyerinya. Saya kasih obat nyeri sekali. Setelah itu Anda akan bebas insya Allah. Dan ini ilmu.